lambat. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah share. Sudah kelihatan ya? Halo? Halo? Sudah terlihat, dokter. Baik, yang akan kita pelajari adalah sistem genitalia femina ya. Jadi kalau kemarin maskulina sudah, sekarang ke femina ya. Ya, di sistem reproduksi ini ya. Ini yang akan kita bicarakan adalah tuba atau ovarium, terus tuba uterina, vagina, genitalium eksterna, dan kelenjar mame ya. Oke, ini gambaran anatomis kita lihat ya. Ini ada uterus, ada vagina ya. Ada tuba uterina ya. Uterine tube, ada tuba uterina, ada ovarium atau ovari ya. Ya, ovarium sendiri adalah tempat pematangan atau proses pemasakan terbentuknya ovum ya, dari oosit ya. Jadi dimulai dari growing ya, dari germinal epithelium yang ada di tubuh ya. Kemudian dia akan berkembang ya menjadi folikel primer ya, dari folikel primordial, dari folikel primer, folikel sekunder, tersier, dan folikel tergraf. Di mana saat folikel tergraf ini maka akan terjadi persiapan ovulasi ya, keluarnya ovum dari ovari ya, yang akan meloncat dan akan ditangkap oleh fimbre ya, fimbre dari tuba uterina ya. Ya, selain itu kita juga di sini akan menghasilkan kelenjar eksokrin, endokrin ya. Kemudian di mana di ovari ini ada korteks ya dan medula. Korteks ini bagian sisi luar dan medula bagian tengah ya. Yang bagian folikel primordial itu dia berada di korteks ya, germinal epithelium ya. Ya, ini adalah gambarannya secara histologis ya, dari folikel primordial, primer, sekunder, tersier, dan folikel tergraf ya. Di mana saat primordial ini hanya terdiri dari oosit ya dan sel-sel stroma ya, satu lapis ya. Ada folikel sel juga ya, satu lapis ya. Setelah itu dia akan berkembang menjadi folikel primer ya, di mana diliputi oleh sel-sel folikel kuboid selapis ya, selapis kuboid, dan ada zona pelosida ya, ada zona pelosida ini yang folikel primer ya. Kemudian dia akan berkembang menjadi folikel sekunder ya, folikel sekunder. Kemudian ini diliputi oleh beberapa lapis sel granulosa ya, granulosa dan sel TK interna ya. Ya, ini sudah mulai membesar ya. Ya, dari folikel primer, sekunder, tersier ini disebut sebagai growing folikel ya. Kemudian dari sekunder dia akan berkembang lagi menjadi folikel tersier, di mana rongga-rongga sudah mulai terbentuk, ada berisi cairan, ya, ada granulosa ada ya. Kemudian ini nanti akan membesar lagi menjadi folikel tergraf, di mana rongga-rongga ini sudah akan sudah menjadi besar ya, dan tidak tersekat-sekat lagi. Kalau folikel tersier masih ada sekat-sekatnya, jadi masih terbelah-belah, terbagi-bagi. Setelah folikel tergraf ini rongga-rongga ini akan jadi satu yang disebut sebagai antrum ya, antrum. Kalau di folikel tersier ini antrumnya masih terbagi, masih kecil-kecil, sedangkan pada folikel tergraf maka antrumnya sudah besar ya. Kemudian ini adalah oositnya ya, ada corona radiata. Kemudian bagian yang terpisah ini nanti disebut sebagai cumulus ovorus ya. Oke. Nah, ini adalah folikel tergraf, ini contohnya ya. Ya, kemudian lagi ya, yang di sini daerah korteks ini adalah folikel primer ya, folikel primer atau primordial, folikel primordial. Ya.
Kemudian ini ya dari korteks hingga folikel primordial, kemudian akan berkembang jadi folikel primer, ini ya. Kemudian akan berkembang jadi sekunder, folikel sekunder, di mana sudah ada ke sel granulosa, ya. Kalau di folikel primer belum, sekunder sudah ada folikel granulosa, ya. Kemudian dia akan terbentuk antrum pada folikel tersier, ya. Tersier sudah ada antrum, di mana masih ada terbelah-belah, masih tersekat-sekat. Sedangkan pada perkembangan selanjutnya dia antrumnya sudah jadi satu akan besar, ya. Nah, ini sudah persiapan ovulasi. Nah, di sini ada cumulus oporus di mana ini akan terpisah, terlepas sehingga oosit akan terlempar menuju ke trubka uterina, ya. Ini gambarannya seperti ini, ya. Nah, oke. Ovulasi, ya, di mana folikel the graft sudah siap akan dilepaskan, ya, diameter kira-kira 1 cm, dia akan menonjol ke permukaan ovarium dan dia akan didorong dengan letusan, ya, karena sudah tipis. Tunika vagina dan folikulnya menipis, stigma, kemudian dia akan memancarkan cairan ya, dari antrum tadi, maka dia akan mendorong oosit atau ovum, ya, sehingga dia akan terlempar menuju ke fimbre dari tuba uterina, ya. Pada manusia ini sekali ovulasi ada satu telur, ya. Ovulasi terjadi 28 hari sekali. Ini lebih kurang, ya, ada yang 28, ada yang kurang satu, ada yang lebih satu, ya. Sel telur dipertahan untuk dibuahi selama 24 jam. Jadi usia atau umurnya sel telur ini 1 hari, ya, 24 jam. Kalau tidak ada respon atau tidak ada yang membuahi fertilisasi dari spermatozoa, maka dia akan mati, ya. Ya, sama dengan spermatozoa, dia ada yang berusia 1 hari yang membawa kromosom Y, sedangkan yang X dia berusia 3 hari. Oke. Ini bagaimana terjadi oogenesis, ya, ovonium, ya, kemudian membelah secara mitosis menjadi oosit primer, kemudian akan oosit primer akan membelah menjadi oosit sekunder secara meiosis, ya. Nah, di sini akan terjadi haploid, ya. Kemudian dia oosit sekunder ke oosit tersier, ya, oosit tersier baru ke folikel the graft atau yang sudah ovum yang sudah matang, ya. Ya, apabila ovulasi, setelah ovulasi, maka dinding folikel melipat sel-sel granulosa besar, inti besar, ya. Ini namanya sel granulosa lutein. Jadi yang ditinggalkan oleh oosit tadi, yang di ovarium tadi adalah terjadi corpus luteum, ya. Ya. Kemudian sel TK internal besar, ya, ada sel TK lutein, ya, sel TK eksternal tidak banyak berubah. Bila ovum tidak dibuahi, maka 9 hari berhenti. Dia akan berkembang menjadi corpus luteum menstrualis, ya. Kemudian lama-lama akan berdegenerasi, dia akan jadi corpus albicans, ya. Tetapi kalau ovum itu dibuahi, beda ceritanya, ya. Kemudian dia akan menjadi corpus luteum gravidarum, ya. Jadi di ovarium sendiri ada perubahan yang berbeda antara yang kalau dibuahi sama tidak dibuahi, ya. Bila dibuahi akan jadi corpus gravidarum sampai pertengahan kehamilan. Pertengahan kehamilan kira-kira 4 bulan setengah, ya, 4 bulan lah, 4 bulan 5 bulan. Baru terjadi corpus albicans, ya, jadi corpus albicans, ya. Kalau yang tidak dibuahi tadi 9 hari dia akan bergenerasi menjadi corpus albicans, ya. Nah, ini corpus luteum, ya. Ini sel granulosa, ya, sel TK lutein, ya. Ini yang sudah ditinggalkan oleh oositnya, ya. Apabila di 9 hari tidak ada fertilisasi, tidak ada pembuahan, maka corpus luteum menstrualis akan
berubah jadi korpus albikan. Ini warna putih ini karena ada sel-sel kolagen ya, sel jaringan pengikat kolagen. Ada korpus albikan ya. Folikel atresi ya. Folikel yang matang ini jumlahnya kira-kira 400 buah selama seumur hidupnya wanita itu total jumlahnya sekitar 400 buah selama masa subur. Kalau didengdeng lebih kurang sekitar 30 tahun ya. Kalau kamu menarknya umur 12 ditambah 30 maka sekitar 42 akan mengalami menstruasi. Kok bisa mundur dok sampai 50? Karena hamil. Nah, kenapa? Karena saat hamil kamu tidak menstruasi, maka ini akan tersimpan. Tidak semuanya akan matang, ya. Nah, jadi pada orang hamil maka akan mundur jumlahnya. Berapa kali? Terserah hamil berapa kali. Kalau hamil sekali, kemungkinan tidak haidnya, tidak menstruasinya berapa? 2 tahun kira-kira. Setahun sampai 2 tahun. Nah, maka mundur 2 tahun. Kalau setahun ya setahun, 2 tahun 2 tahun, mundur 2 tahun. Kalau anaknya 5, maka mundur 10 tahun. Nah, gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Nah, jadi jumlahnya ini ya tak fix gini 400 itu berkurang ya, tergantung setiap orang beda-beda. Ya, maka ada orang yang umur 60 masih haid itu karena memang anaknya banyak ya, anaknya lebih dari 5 mungkin 7, 8 ya, ada yang 10 ya. Maka dia memang haid terus sampai di umur 60 masih haid ya. Ya. Kenapa? Ya karena ini tadi ya, saat dia terjadi kehamilan maka ini tidak terjadi pematangan dari folikel itu sehingga dia akan tertunda ya. Ya. Ya, atresi folikel primer dimulai dari sel telur kemudian ke folikel paling akhir yaitu sel pelusida ya, berkembang dari korpus atresikum ya. Ya, ini adalah bagaimana hormon pada ovarium yang akan menstimulasi ada follicle stimulating hormone ya, akan menstimulasi untuk perkembangan folikel ya, dan ini akan menghasilkan estrogen, di mana estrogen ini penting untuk alat-alat reproduksi ya, pada kelenjar mama dan lain-lainnya. Kemudian di folikel sedang berkembang menjadi ke corpus luteum ya. Corpus luteum apabila tidak dia hamil corpus gravidarum, kalau dia menstruasi corpus menstrualis ya, luteinizing hormon ini yang menghasilkan progesteron ya, ini juga penting untuk belajar dalam proses endometrium ya. Ya, semua ini dikontrol oleh pulsus anterior ya, dan menuju ke target organ ya. Ini adalah hipotalamus, namanya ada hipofise yang mengontrol bagaimana terjadi folikel, pertumbuhan folikel ya, mulai dari dia menstruasi, ovulasi dan menstruasi lagi ya. Ya, setelah dari ovari ya, kita melanjutkan ke tuba uterina ya, sesuai dengan perjalanannya ya. Apabila folikel digraf ini sudah matang, maka dia akan diletupkan ya, sehingga ovum akan terlempar menuju ke ditangkap oleh fimbre dari tuba uterina. Ini tuba uterina ya. Ada segmen intramural ini intramural yang di dalam musculus uterina, muscularis uterina, kemudian ada isthmus, ampulla, dan infundibulum. Ini infundibulum. Tempat penangkapnya ini adalah infundibulum. Ini ampulla, isthmus, dan intramural. Ya. Okay. Di dalamnya itu ternyata ada dua jenis epitel ya, satu jenis epitel yang columnar simplex dengan silia ya, ada juga yang tidak ada silianya ya, ada yang tidak bersilia. Jadi ada dua. Jadi kalau ditanya epitelnya jenis apa yang ada di tuba uterina, ada dua. Columnar simplex bersilia untuk gerak ovum, yang tidak bersilia untuk sekretaris.
Apa yang disekresikan yaitu cairan untuk melicinkan jalannya ovum. Ya, jadi ini yang akan jadi yang tidak bersilia itu menghasilkan sekresi cairan untuk melicinkan jalannya ovum. Ovum itu akan digerakkan oleh kolumner epitelkolumner simplex silianya, ya, oleh silianya. Silia itu rambut, ya. Dia akan digerakkan. Kenapa? Karena ovum itu tidak bisa bergerak, ya, tidak punya flagela. Beda sama spermatozoa, dia punya flagela, ya. Dia bisa mencapai sini dalam waktu tidak sampai 24 jam. Mulai dari vagina saat dia diejakulasikan, kemudian dia sampai mencapai ke tuba uterina ini, tidak sampai memakan waktu 24 jam. Tidak sampai. Karena apa? Karena umurnya yang spermatozoa yang membawa Y, kromosom Y, maka dia cuma 24 jam, ya, 1 hari. Apabila tidak sampai 1 hari, maka dia akan mencapai sini, kemudian dia akan membuahi sel telur yang dikeluarkan oleh ovari tadi, ovarium, ya. Ya, jadi 2, ya. Epitel apa? Kolumner simplex bersilia dan tidak bersilia, ya. Ini 2 jadi. Kalau jawab ya 2, tidak boleh bersilia gitu aja salah, tidak bersilia saja salah. Jadi bersilia dan tidak bersilia. Ya. Kelanjutannya setelah tuba uterina maka menuju ke uterus, ya. Uterus ini bentuknya seperti buah pir, ya. Kalau pir tahu ya, buah pir. Kalau apel kan bulat, kalau pir ini agak seperti apukat juga, ya. Seperti apukat, ya. Tapi bukan yang bulat, tapi yang ada ujungnya itu, ya. Ya, di sini ada periometrium, ya, 3 lapis, ya, myometrium dan endometrium, ya. Perimetrium ini bagian luar, ya, merupakan jaringan penyat dan mesotelium, ya. Dan myometrium adalah otot, di mana di situ ada stratum vasculare, ya, subvasculare, vasculare, dan supravasculare, ya. Kemudian endometrium ini adalah ada epidel, yaitu selapis kolumner. Kolumner simplex 2 macam, bersilia dan sekretoris. Ada yang tidak bersilia, ya. Yang tidak bersilia ini yang sekretoris, ya. Ya, kemudian ini mirip di tuba uterina tadi, ya. Ya, lamina propria ada lapisan 2 lapisan, yaitu lapisan fungsional dan basal. Ya. Ya. Kenapa dibilang lapisan fungsional? Ya, karena dia saat menstruasi ini lapisan inilah yang akan terkelupas, ya, lapisan bagian dalam, ya, bagian permukaan. Kemudian di bawahnya ada lapisan basal, ya. Yang terkelupas adalah yang lapisan fungsional, ya, yang terkelupas saat menstruasi. Ya, seperti ini, ya. Ini ada lapisan fungsional, di bawahnya lapisan basal. Yang terkelupas hanya yang fungsionalnya saja, yang bagian dekat lumen ini, ya. Ya, ini endometrium, ya. Oke. Kemudian perubahan siklus ada fase proliferasi, fase sekresi, dan fase menstruasi. Ya, ada 3 fase pada endometrium, fase proliferasi, sekresi, dan menstruasi. Di mana pada fase proliferasi kelenjar masih baru terbentuk, masih sedikit, ya, belum banyak. Ini fase setelah menstruasi ini, ya, setelah menstruasi. Ya, ini baru terbentuk kelenjar-kelenjar ini yang akan tumbuh kemudian sampai menjadi fase sekresi. Ini kelenjar yang paling banyak, paling tebal, ya. Dan ini siap untuk penempatan ovum, ya, pada saat dia hamil, ya, saat dia dibuahi, ya, maka dia akan terjadi kehamilan, ya. Fase selanjutnya adalah fase menstruasi, di mana dia akan terkelupas, yaitu bagian lapisan fungsional, ya, akan terkelupas, ya. Ya. Kenapa ini bisa terjadi? Saat terjadi saat menjelang menstruasi, maka hormon estrogen dan progesteronnya akan turun drastis, maka
akan terjadi vasokonstriksi, ya, arteri spiralis, sehingga dia akan ischemic dan mengelupas, sehingga terjadilah pendarahan dan akan dikeluarkan menuju vagina, ya, bagian yang lapisan fungsional. Ya, ini adalah gambarannya, ya. Ini mulai dari proliferasi, sekresi, dan menstruasi. Ya, ini gambaran bagaimana perubahan ovarium, hormonal, dan endometrium pada siklus menstruasi. Ya, oke. Bila terjadi kehamilan, ya, maupun sudah difertilisasi, kemudian akan berjalan menuju ke uterus, ya. Setelah dibuahi, maka dia akan berubah menjadi merula, morula, kemudian blastula, ya, kemudian jadi blastukis, ya, ya, selama 6 sampai 7 hari baru tertanam di endometrium, ya, selama perjalanan antara di tuba tadi sampai menuju ke endometrium itu perlu waktu sekitar 1 minggu, ya, 6 sampai 7 hari setelah ovulasi, ya. Kemudian dia akan membentuk 2 lapisan, yaitu sitotrofoblast dan sinsitiotrofoblast, ya. Bagian dalam lapisan dia disebut sebagai sitotrofoblast, bagian luarnya sinsitiotrofoblast, ya. Kemudian akan ada jaringan mesenquier istilah embrio bergabung dengan trofoblast dan chorion, ya. Nah, ini gambarannya, ya, seperti ini. Ini pada blastokis yang sudah berusia 9 hari, ya. 9 hari, maka di sini akan terjadi pertumbuhan primer yolk-sac, ya, exothermic membrane, ya, ini ada aminoblast dan uterin uterin, ya, ya. Nah, setelah itu 14 hari dia akan tumbuh menjadi sinsitiotrofoblast, ya, kemudian sitotrofoblastnya di bagian dalam, bagian luarnya sinsitiotrofoblast, ya. Ini bagian maternal, ya, sinusoid. Kemudian dia ada connecting stalk, ada primary villus, ya. Ya, perubahan endometrium dia akan menjadi chorion leaf, chorion pronuncium, dan fili chorioalis, ya. Jadi sel-sel endometrium itu akan menjadi sel DC2, ya. Ini adalah fili chorioalis, ya. Fili chorioalis itu mengkikis endometrium bentuk kalkuna dan berisi darah ibu, ya. Plasenta minggu 16 kira-kira akan berkembang menjadi plasenta, pars fetalis dan pars maternalis. Pars fetalis itu yang dekat dengan bayi, pars maternalis yang bagian sisi ibu, ya, ini sisi bayi, ini sisi ibu, ya. Nah, setelah itu plasenta terbentuk, yang pars fetalis, yang sisi dari bayi, ya, lempeng chorion, ya. Ini ada sel-sel fili bebas, fili tertanam, dan choring dan floating fili, ya. Dan mana sitotrofoblast bagian dalam, ya, sel besar, ya, banyak sel Langhans, ya, untuk apa? Untuk menjaga sebagai sel-sel keamanan untuk fagosit, ya. Ini merupakan makrofagnya, ya. Bagian luarnya sensitotrofoblast ini tidak terbatas ke plasma, ya, dan banyak sel Hofbauer, ya, dan badan fibrinoid. Yang bagian maternal, bagian ibu, maka di situ ada arteria spiralis, bermuara dalam rambut interfili, yaitu placenta, dan lobulus placenta atau cotyledon, ya. Ya, ini gambarnya bagaimana akan tumbuh menjadi bayi, ya. Ketika usia 4 bulan, maka semua organ tubuhnya terbentuk semua, namun kecil, masih kecil, ya, tapi sudah lengkap, ya. Maka dia akan bergerak-gerak, ya, bayi itu akan bergerak-gerak, ya, kakinya, tangannya sudah bisa bergerak, ya. Ini umur 4 bulan, kira-kira 120 hari, sama dengan usia sel darah merah, ya. Ini adalah plasenta. Kalau di bedah plasenta seperti ini. Ini yang sisi maternal, ini yang sisi fetal, ya, sisi fetus ini, yang dekat dengan bayi. Ini akan, nah, di sini penamaannya yang biru itu harusnya membawa
darah baik bersih ya. Yang merah ini membawa darah kotor ya. Nah, jadi penamaannya dibalik. Ini umbilical artery. Arteri di sini itu malah dia mengeluarkan darah yang dari bayi menuju ke ibu. Ya, menuju ke ibu untuk ditukar dengan darah bersih. Darah bersihnya akan membawa ini yang vein ini. Yang umbilical vein ini yang membawa darah bersih menuju ke bayi. Jadi balik ya. Balik gambarnya balik. Jadi yang vein itu yang membawa darah bersih, yang arteri membawa darah kotor, yang di tali pusat ya, tali pusat. Nah seperti ini ya. Ya, umbilical vein ini yang membawa darah bersih, membawa darah bersih. Yang arteri justru membawa darah kotor. Ini yang arteri. Ya, yang dari bayi dibawa ke sini untuk ditukar sama darah ibu yang dari sisi maternal. Ini sisi fetal, ini sisi maternal. Ini adalah plasenta, ya. Ya, kalau dilihat, kalau dipotong-potong, dibuat preparat, maka karena ini tadi fili-fili, maka kalau kepotong maka seperti ini harusnya seperti jari-jari kan panjang-panjang. Tapi karena terpotong kelihatan bulat-bulat, ya kan gitu ya. Ya seperti ini, free fili, ini free fili floating fili. Ya, sini ada pembuluh darah, ya, vital blood vessel, ya, lalu filus, ya. Ya, jadi fili-fili ini kalau dipotong gini, maka dia hanya kelihatan bulat-bulat saja, ya. Ya, ya bulat ini ya. Ya. Ini kalau dibedah maka yang bagian luar adalah sinsitiotrophoblas, yang bagian dalam adalah sitotrophoblas. Ini yang bagian dalam, ya. Ini. Ya, fungsinya plasenta adalah penyaluran nutrisi untuk fetus, ya, pemindahan limbah metabolisme fetus, ya. Kemudian placental barrier. Jadi apabila seorang ibu minum obat, maka tidak serta-merta bayinya juga ikut minum obat, ya, tidak bisa, tidak boleh seperti itu, ya. Kalau kenapa bisa begitu? Karena ada placental barrier, ya. Placental barrier itu diperankan oleh sinsitoplazma dan sitoplazma serta membran basal trophoblas, jaringan pegar fetus, dan membran basal endotel kapilar fetus. Jadi 5 ini yang berperan untuk menghalangi, ya, apa saja termasuk kuman, ya, ada bakteri, ya. Makanya kalau seorang ibu sakit belum tentu bayinya ikut sakit, tetapi bisa juga sakit tergantung dari bakteri atau mikroorganisme yang menginfeksi. Misalnya kalau virus biasanya kena, kenapa? Karena virus kecil, ya, dia bisa menembus placental barrier ini, ya. Lah kalau mengobati, minum obat, seorang ibu minum obat, apabila molekulnya kecil bisa menembus placental barrier, sehingga kalau ibunya mabuk kena obat itu maka anaknya ikut mabuk di dalam, ya. Makanya nanti ada pemilihan obat. Nah, ibu sakit, ibu hamil apa enggak? Hamil, kalau hamil tidak boleh pakai ini karena ini nanti mempengaruhi bayi. Nah, itu ya. Karena dia bisa menembus placental barrier. Ini organ endokrin, ya, estrogen, progesteron, relaksin. Ya, organ endokrin dari sinsitiotrophoblas. Sinsitio berarti dia luar, ya, betul. Kalau sitotrophoblas itu yang bagian dalam, ya. Ini menghasilkan estrogen, progesteron, relaksin, renin, dan gonadotropin korion, ya. Oke. Kemudian ke cervix uteri. Cervix uteri adalah bagian pintu rahim, ya, bagian di bawah, di mana dia epitelnya sama, columnar simplex, ya, bersilia. Kali ini bersilia, inti basal, karena dia akan membantu spermatozoa, ya, untuk melewati ini, ya. Ketika di spermatozoa diejakulasikan di vagina, maka dia akan masuk melalui
osteum dari cervix uteri, dia masuk ke dalam, masuk ke uterus, masuk ke dalam, lanjut dia menuju ke tuba uterina untuk menemui telur, sel telur atau ovum. Ya, apabila bertemu maka terjadi kehamilan. Kalau tidak bertemu nggak hamil. Ya, gitu. Ya, kemudian ini ada lamina purpusa, ovula rapot, bisa menyumbat telinga cervix, porsio vaginalis, bagian porsionya, bagian yang luarnya yang kayak kubah itu epitelnya sama dengan vagina, yaitu squamous kompleks non kornifikasi. Jadi porsionya, tahu ya porsio ya. Kalau osteumnya epitel columnar simplex ya, sebagian bersilia. Ya ini sebagian bersilia. Tapi kalau porsionya bagian yang seperti kubah itu bagian luarnya, itu epitelnya sama dengan vagina itu squamous kompleks non kornifikasi. Ya, pada kehamilan kelenjar menghasilkan sekret kental sehingga untuk akan menyumbat kanal cervix ya untuk gunanya untuk menghalangi bakteri atau kuman yang masuk akan mengganggu pertumbuhan dari fetus atau bayi. Ya, di situ ya. Ya, vagina. Vagina ada 3 dinding lapis ya, mukosa, kemudian muskularis dan adventisia ya. Mukosa ini bagian uh, bagian dalam ya epitelnya adalah squamous kompleks non kornifikasi. Ini banyak glikogen, bantuan bakteri asam laktat ya, sehingga vagina bersifat asam untuk membunuh bakteri ya, sehingga bakteri tidak boleh tumbuh di situ. Permukaan epitel basah sekedar banyak lendir dari cervix ya. Ada himen ya, lipatan mukosa dengan lubang kecil berhubungan dengan vestibulum. Ya, ini letaknya bagian agak luar ya, bagian setelah vestibulum ya. Jadi setelah vestibulum maka dia ada himen ya. Gambarnya tadi enggak ada gambarnya. Jadi di bagian di dinding bagian luar ya. Jadi himen ini menjadi penanda bahwa vagina itu belum pernah dimasuki oleh benda tumpul atau sudah ya, apabila pecah maka dia sudah pernah gitu atau akan rusak ya. Dan ini saya kira tidak bisa dibuat karena memang aslinya ada, dan sekali dia akan dipecah maka dia akan hilang ya, maka dia akan hilang. Muskularisnya ada 2, yaitu bagian sirkuler dan longitudinal. Bagian dalam sirkuler, bagian luar longitudinal. Bagian paling luar adalah fisisia, sehingga pada banyak serat elastis, ya, sehingga vagina itu sifatnya kuat, ya, karena mengandung serat elastis, ya, serat elastis. Oke. Ya, ini adalah vagina, ya, bagian ini adalah epitelnya, mukosanya epitel squamous kompleks non kornifikasi, ya. Dan bagian bawahnya ini lamina propria dan muskularis serta adventisia ya. Nah, ini adalah kelenjar mama ya, kelenjar mama ini ada nanti ada 3 fase ya, ada fase inaktif, fase aktif dan fase laktasi ya. Kalau fase inaktif dia hanya tumbuh ya, ini kelenjar-kelenjarnya. Saat dia sudah remaja maka dia akan tumbuh ya, banyak kelenjar yang akan terbentuk ya. Kemudian fase aktif maka dia akan berkembang ya, selain terjadi penebalan juga penambahan kelenjar juga akan menyiapkan di sini ada unit-unit untuk menghasilkan laktasi, tapi nanti belum sekarang ya, ini masih menyiapkan ya. Jadi orang hamil ini aktif misalnya, aktif ini hamil maksudnya. Orang hamil
sebelum menyusui, maka dia akan tumbuh, ya, kelenjar-kelenjar tubul alveolar, ya, dan ini adalah persiapan untuk menghasilkan ASI atau laktasi atau ASI. Nah, saat dia inaktif belum, hanya dia hanya ada dukus-dukus saja, ya, kelenjarnya belum aktif, ya, belum tampak. Ya, setelah itu dia akan terjadi laktasi. Di sini akan mengeluarkan sekresi berupa milk atau ASI. Ya. Ini ASI. Ini inaktif, ini adalah aktif, hamil, ini laktasi, menyusui. Ya. Ya, ini gambaran preparatnya. Ya. Ini inaktif, ini aktif. Ya. Kemudian ini laktasi. Ini laktasi. Ini kalau dibesarkan seperti ini laktasi. Jadi di dalam alveolus-alveolusnya ini ada sekresi ASI, air susu ibu, ya. Ya, ini kelenjar, ya. Ini saya kira sudah kelenjar merokrin, ya, apokrin dan holokrin, ya. Merokrin apabila saat sekresi tidak terjadi kerusakan selnya. Kalau apokrin sebagian rusak, ya, sel-sel puncaknya. Kalau holokrin ini rusak, ya, terjadi mengalami kerusakan pada saat melaksanakan sekresi, ya. Ya, ini. Ya, saya kira habis, ya. Mungkin ada pertanyaan. Saya lanjutkan ini ke pengantar praktikum. Bentar, ya.